Indonesia merupakan salah satu wilayah yang sering terdampak bencana alam, salah seperti gempa dan frekuensi aktivitas gempa bumi yang tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh zona subdukasi yang berada di selatan Pulau Jawa, yang terbentuk melalui aktivitas lempeng Indo-Australia terhadap Blok Sunda. Dengan adanya pembangunan yang semakin berkembang, maka diperlukan bangunan yang tahan dan bisa mengurangi resiko gempa. Bencana gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang berpotensi menimbulkan kerusakan besar terhadap struktur bangunan dan infrastruktur. Gempa, terutama untuk struktur yang lebih sederhana dan dalam skala kecil. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang penerapan metode ini serta kekurangannya sangat penting bagi para perancang dan insinyur sipil dalam rangka meningkatkan keselamatan dan ketahanan bangunan terhadap gempa bumi. Analisis gempa statis ekivalen merupakan alat yang efisien dan efektif dalam desain struktur tahan gempa, terutama untuk struktur yang lebih sederhana dan dalam skala kecil. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang penerapan metode ini serta kekurangannya sangatlah penting bagi para perancang dan insinyur sipil dalam rangka meningkatkan keselamatan dan ketahanan bangunan terhadap gempa bumi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisa kekakuan dengan menggunakan metode matrik. Namun sebelum kita masuk ke dalam proses menganalisa, kita harus menentukan dimensi balok dan kolom ataupun berat tiap lantai pada suatu bangunan yang kita akan analisa kekakuannya. Di sini bisa kita lihat untuk dimensi balok dan kolom kita menggunakan perhitungan yaitu H sama dengan 1/12. Kita masuk ke dalam perhitungan balok melintang yaitu dengan H sama dengan 1/12 atau 3000/12 sama dengan 250 mm kalau dan kita bulatkan ke 350 mm kalau kita kompres ke cm yaitu 35 cm. Adapun untuk B-nya sama halnya seperti tadi yaitu N/2 yaitu nilai H kita masukkan ke nilai H di sini 352/2 sama dengan 175 kalau kita konversi lagi yaitu sama dengan 250 mm. Sehingga dimensi balok yang digunakan adalah 250 kali 350 mm atau 25 cm per 35 cm. Adapun untuk balok memanjangnya sama halnya seperti tadi dan dimensinya pun bakalan sama. Lanjut yang kita bahas yaitu kolom. Untuk mencari kolom, bentang kolom dan lebar kolom yaitu B balok plus 100 yaitu 250 ditambah dengan 100 sama halnya dengan 350 mm. Untuk mencari H kolom kita menggunakan persamaan rumus B balok kali P total bangunan atau jumlah pias tutup kurung kali N melintang dan dibagi L total bangunan per jumlah pias tutup kurung dikali N melintang sama dengan 350 kali 25/4 kali 5 dalam kurung dibagi dalam kurung 9/4 kali 5 sehingga mendapatkan hasil 466,6 mm dan kita bulatkan ke 500 mm atau 50 cm sehingga dimensi yang digunakan adalah 35/50 cm. Adapun hasil perhitungan dari kelompok SS1 yaitu berat tiap lantai yaitu untuk berat lantai
1, 17, 80, 69,5 kg dengan dilambangkan dengan W1, W2, W3. W2-nya 17, 01, 57 kg dan W3-nya 10, 99, 09,5 kg. Dan diketahui untuk dimensi kolomnya untuk B sama dengan 30 cm dan H sama dengan 50 cm. Di sini kita bisa lihat, sebelum kita masuk juga ke dalam perhitungan matrik, harus kita tentukan yaitu momen inersianya terlebih dahulu atau mencari momen inersianya terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan I sama dengan B kali D pangkat 3 per 12. Sehingga kita masukkan nilai I1 dengan 35 kali 50 pangkat 3 per 12 sehingga mendapatkan hasil 364,583,3 cm pangkat 4 dan kita tentukan yaitu jepit. Karena semua kolom tiap lantai sama, maka hasil perhitungan momen inersianya juga bakalan sama. Kita lanjut ke mencari nilai kekakuan. Kita di sini menggunakan persamaan K sama dengan 12 kali E kali I per H pangkat 3. Kita sepakati terlebih dahulu untuk E sama dengan 3, E sama dengan 4/700 kali akar E F C aksen. Untuk FC-nya kita menggunakan mutu baja 30 MPa karena termasuk beton bertulang. Sama dengan 4.700 dikali 30 akar 30 sama dengan 25742,96 MPa. Kalau kita konversi ke kilogram yaitu sama dengan 25742,96 kilogram cm kuadrat. Di sini bisa kita masukkan langsung untuk nilai dari K1 sampai K3 bakalan sama karena seperti di atas dimensi tiap kolom lantai sama. Untuk nilai H3 dimasukkan 350 pangkat 3 untuk 12 dan untuk nilai E dimasukkan juga dan nilai I juga dimasukkan dari hasil perhitungan di atas. Sehingga mendapatkan hasil 26268,302 kg per cm. Di sini kita masuk ke dalam nilai kekakuan tiap lantai. K total sama dengan K kali jumlah kolom tiap lantai. Diketahui jumlah kolom tiap lantai sebanyak 20 kolom. Sehingga hasil K dikali dengan jumlah kolom tiap lantai yaitu 20 mendapatkan hasil 52536,04 kg per cm. Dan K2, K3 bakalan memiliki nilai yang sama dikarenakan jumlah kolom lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu sama. Untuk menentukan matrik kekakuan massa, mencari massa, perlu kita garis bawahi diketahui dulu W1 dengan atau berat lantai pada tiap lantai itu berbeda, yaitu W1 dengan 178069,5 kg, W2 dengan 170157 kg, W3 109909,5 kg dan gaya gravitasi yaitu 9,81. Kalau kita konversi lagi kita akan mendapatkan 981. Di sini kita masukkan nilai W1, W2, W3 untuk mencari massa. Massa 1, massa 2 dan massa 3. Massa 1
kita menggunakan persamaan rumus yaitu W1 dibagi gaya gravitasi sehingga mendapatkan hasil 181,518 dan M2 dapatkan hasil 17,3,452 dan M3 112,038. Kita masuk ke dalam perhitungan matrik. Yang pertama kita lakukan yaitu menyusun matrik kekakuan, di mana K sama dengan dalam kurung matrik K1 plus K2 min K2 0 min K2 K2 plus K3 min K3 0 min K3 K3. Nilai kekakuan kita masukkan ke dalam persamaan tersebut seperti yang ada pada gambar. Untuk jumlah, karena di sini ada K1 plus K2 sehingga kita mendapatkan hasil 10, 50, 73, 2,08. Dan untuk seterusnya kita jumlahkan sesuai persamaan yang kita gunakan. Lanjut ke nomor 2 yaitu menyusun matrik massa. Untuk nilai M1, M2, M3 bisa kita lihat di atas tadi, yaitu dengan persamaan yang kita gunakan di sini, kita masukkan saja angkanya sesuai dengan letak posisi pada arahan yang ada di gambar. Lanjut kita ke nomor 3 yaitu mencari nilai Wn dan Tn dengan menggunakan persamaan frekuensi, yaitu memasukkan nilai matrik kekakuan dikurangi Wn pangkat 2 dan dimasukkan nilai matrik massa sama dengan 0. Di sini kita masukkan langsung kita masukkan untuk nilai matrik kekakuan dan matrik massa. Untuk Wn kita masukkan ke dalam nilai matrik M, yaitu seperti terlihat pada di gambar. Dan karena di sini kita terdapat pengurangan, nilai M kita masukkan ke dalam nilai K sesuai pada posisi yang sama. Contohnya di bagian pertama ini dengan nilai 10, 50, 732,08 dikurangi dan 181,518 Wn pangkat 2. Untuk metode yang kita gunakan yaitu metode determinan, yaitu metode dari matrik, di mana dua baris di depan matrik kita keluarkan ke belakang seperti yang ada pada layar. Dan kita kali silang, di mana urutan yang kita gunakan bisa dilihat seperti ini, yaitu nilai pertama dikalikan dengan nilai yang kedua pada baris kedua dan nilai yang ketiga pada baris ketiga. Karena dikalikannya ke bawah, mulai dari atas ke bawah, maka nilainya bakalan plus seperti di sini. Begitupun selanjutnya, dan jika dikalikan ke atas nilainya bakalan minus. Bisa dilihat pada gambar. Untuk mempermudah perhitungan, kita sederhanakan terlebih dahulu dari data dari hasil perhitungan yang sudah kita dapatkan. Karena setiap bilangan yang dikalikan 5377,369 dan delta 310,424,86 dan kita menggunakan persamaan Wn sama dengan akar delta dari Bn sama dengan Wn pangkat 2. Sehingga W1 akar delta 1 atau hasil delta 1 mendapatkan 27,079 untuk W1 rad per detik dan W2 mendapatkan hasil 73,33 rad per detik
dan W3 mendapatkan hasil 102,102 rad per detik. Kita konversi lagi ke T1, T2, T3 dengan acuan nilai CS, yaitu 2 lambda dibagi dengan nilai dari W1, W2, W3 sesuai dengan T1, T2, T3 sehingga mendapatkan hasil T1 yaitu 0,23 detik, T2 mendapatkan hasil 0,085 detik, T3 mendapatkan hasil 0,061 detik. Di sini kita masuk ke dalam frekuensi dengan menggunakan persama rumus nilai kekakuan dikurangi Wn pangkat 2 dimasukkan nilai matrik dan Pn sama dengan 0. Untuk delta 1 sama dengan 1733,299 rad per detik, sehingga kita memasukkan nilai K dan Wn dan nilai P1 yaitu P11, P12, P13 sama dengan 0. Kita ganti saja untuk Wn, kita ganti dengan delta sehingga nilai delta kita masukkan ke dalam persamaan yang kita sudah tulis, kita sudah ketik di sini, sehingga mendapatkan hasil dari perkalian dan pengurangan. Di sini kita mendapatkan hasil 91762,4,86, 92353,9,46 dan 443208,52. Dari hasil tersebut, nilai Pi kita masukkan ke dalam nilai kekakuan atau nilai kekakuan dikurangi nilai massa, seperti pada baris pertama kita masukkan nilai Pi pada nilai Pi pertama. Baris kedua kita masukkan nilai Pi 12 dan baris ketiga kita masukkan nilai Pi 13. Langsung saja, harga yang Pi11 diambil dengan nilai sama dengan 1. Otomatis di sini kita masukkan saja nilai Pi1, kita cari untuk nilai Pi12. Karena Pi1-nya diambil dari 1 sehingga 917624,86 dikalikan 1 maka didapatkan hasil min 917624,86. Karena pindah ruas maka nilai yang awalnya plus menjadi minus, dan karena di sini pembagi maka nilai minus bakalan tetap. Adapun yang kita peroleh dari hasil yang perhitungan di atas, untuk Pi13 juga sama dengan dimasukkan nilai Pi12 dan nilai Pi13 mendapatkan hasil seperti ini. Dan untuk B1 sama dengan 733,299 didapatkan Pi1-nya yaitu matrik 1, 1,746, 2,069. Sama halnya seperti mencari Pi1, Pi2 juga akan mendapatkan hasil seperti, akan melalui proses seperti Pi1, yaitu di sini bisa kita lihat untuk nilai Pi2 dari persamaan 5377,369 didapatkan hasil Pi2-nya 1, 0,019, 0,146 dan delta 3, dari delta 3 mendapatkan hasil untuk Pi3 1 min 1,601, 1,30308.
Adapun di sini bisa kita lihat diagram dari hasil-hasil Pi1, Pi2, Pi3 yang kita peroleh dengan T1, W1, T2, W2, dan T3 dan W3. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya di materi keempat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Langsung saja ke nomor 4, yaitu kontrol kondisi ortogonal. Kontrol kondisi ortogonal ini menggunakan rumus Pi1 pangkat T matriks massa Pi1 plus 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita masukin nilai dari Pi1-nya yaitu 1, 1,746, 2,069. Dan nilai dari matriks massanya yaitu 181,51834, 173,45259, 112,038. Dalam kurung matriks Pi21, Pi22, dan Pi23 dengan 0. Selanjutnya kita turunkan nilai dari Pi1 yaitu 1, 1,746, 2,069. Dan turunkan juga nilai dari matriks massanya dan masukkan nilai dari Pi21, Pi22, dan Pi23. Nilai dari Pi21 yaitu 1, Pi22 yaitu 0,019, Pi23 yaitu 0,967 sama dengan 0. Setelah itu kita kalikan nilai dari matriks massa 181,51834 kalikan dengan 1, 173,45259 kalikan dengan 0,019, 112,038 kalikan dengan 0,967 dan mendapatkan hasil 181,518, 25,153, min 108,962. Setelah itu kita kalikan lagi nilai dari Pi1 dengan hasil dari perkalian matriks massa dikalikan dengan nilai dari Pi21, Pi22, dan Pi23 tadi. Yaitu 1 kita kalikan dengan 181,518, 1,746 kalikan dengan 25,153, 2,069 kalikan dengan min 108,962 sama dengan 0. Dan mendapatkan hasil min 0,007 atau 0. Setelah itu ada Pi pangkat T, matriks massa, matriks Pi sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita masukin dulu nilai dari Pi ini, yaitu nilainya 1, 0,146, 0,967, dan masukin juga nilai dari matriks massa, yaitu 181,518 sampai 112,038. Dalam kurung matriks Pi31, Pi32, dan Pi33 sama dengan 0. Setelah itu, turunkan lagi nilai dari Pi, dan kita kalikan nilai dari matriks massa, kita kalikan dengan nilai Pi31, Pi32, dan Pi33, yaitu nilai dari matriks massa 181,518 kalikan dengan nilai Pi31 yaitu 1, 173,452 kita kalikan dengan nilai Pi32 yaitu min 1,601, nilai dari matriks massa 112,038 kalikan dengan nilai dari Pi33 atau min 1,308 sama dengan 0.
dan mendapatkan hasil 181,518 min 281,329 min 146,012 sama dengan 0. Setelah itu kita kalikan lagi nilai dari pi, yaitu 1, 0,146, 0,967. Nilai dari pi yaitu 1 kita kalikan dengan nilai dari 181,518. 0,146 kalikan dengan min 281,329. 0,967 kita kalikan dengan min 146,012 dan mendapatkan hasil min 0,74. 5. Mencari nilai C sama dengan C CD berdasarkan nilai TN yang didapatkan. CS sama dengan SDS per R per 1 sama dengan nilai SDS-nya 1, R-nya 4 per 1 sama dengan 0,25 detik. Diketahui T1 sama dengan 0,23 detik, T2 sama dengan 0,085 detik, T3 sama dengan 0,061 detik. TL sama dengan 20 detik, SD1 sama dengan 0,667. Dan jika T kurang dari TL, maka CS sama dengan SD1 per T R per 1. CS1 sama dengan 0,667 per 0,23 4 per 1 sama dengan 0,725. CS2 sama dengan 0,667 per 0,085 4 per 1 sama dengan 1,961. CS3 sama dengan 0,667 per 0,061 4 per 1 sama dengan 2,733. Jika S1 lebih dari 0,69, maka nilai CS tidak boleh kurang dari CS. Maka nilai CS tidak boleh kurang dari CS sama dengan 0,5 S1 per R per 1 sama dengan 0,5, nilai S1-nya 0,6 per nilai R 5,5 per 1 sama dengan 0,054. Oke. Selanjutnya nomor 6, mencari nilai Rn menggunakan rumus Rn sama dengan Pi per T matriks massa. R1 sama dengan 1, 1,746, 2,069 adalah nilai dari Pi, dan 181,518, 173,452 sampai 112,038 adalah nilai dari matriks massa. Selanjutnya kita kalikan hasil dari nilai dari Pi, kita kalikan dengan nilai massa, yaitu 1 kita kalikan dengan 181,518, 1,746 kita kalikan dengan 173,452, 2,069 kita kalikan dengan 112,038 dan mendapatkan hasil 716,171. Selanjutnya ada R2 sama dengan 0,1, 0,019, 0,967 dalam kurung matriks massa, yaitu 181,518 sampai 112,038. Caranya sama seperti tadi, kita kalikan nilai dari Pi, kita kalikan dengan massa, yaitu 1 kali 181,518, 0,019 kita kalikan dengan 173,452, 0,967 kita kalikan dengan 112,038 dan mendapatkan hasil 293,154.
Selanjutnya ada R3. R3 sama dengan 1,1 min 1,601 1,308 dalam kurung matrik massa 181,518 sampai 112,038. Caranya juga sama seperti tadi, yaitu 1 kita kalikan dengan 181,518 min 1,601 kita kalikan dengan 173,452 1,308 kita kalikan dengan 112,038 dan mendapatkan hasil 50,361. Selanjutnya nomor 7 mencari nilai Mn dengan menggunakan rumus Mn sama dengan Pi1 per T matriks massa dalam kurung Pi1. M1 sama dengan 1,746, 2,069 adalah nilai dari Pi1. Sedangkan 181,518 sampai 112,038 adalah nilai dari matriks massa. Dan 1,746, 2,069 adalah nilai dari Pi. Selanjutnya kita turunkan nilai Pi, yaitu 1,746, 2,069. Dan kita kalikan nilai dari matriks massa, kita kalikan dengan Pi. Yaitu 181,518 kita kalikan dengan 1, 173,452 kita kalikan dengan 1,746, 112,038 kita kalikan dengan 2,069 dan mendapatkan hasil 181,518, 256,015, 231,0806. Setelah itu kita kalikan nilai hasil perkalian nilai matrik massa sama Pi tadi, kita kalikan lagi dengan nilai Pi, yaitu 1 kita kalikan dengan 118,518, 1,746 kita kalikan dengan 256,015, 2,069 kita kalikan dengan 231,806 dan mendapatkan hasil 1108,133. Selanjutnya ada M2. M2 sama dengan 1, 0,019, 0,967 dan 181,518 adalah nilai dari matriks massa sampai 112,038 dalam kurung matriks 1, 0,019, 0,967 sama dengan 0. Caranya sama seperti tadi, nilai dari Pi kita turunkan ke bawah dan kita kalikan dahulu nilai dari matriks massa, kita kalikan dengan nilai Pi, yaitu 181,518 kita kalikan dengan 1, 173,452 kita kalikan dengan 0,019 dan 112,038 kita kalikan dengan 0,967 dan mendapatkan hasil 181,518, 3,295, 108,340 sama dengan 0. Setelah itu, setelah kita mengalihkan nilai matriks massa kita kalikan dengan Pi, hasilnya juga kita kalikan nilai Pi 1, yaitu 1 kita kalikan dengan 181,518, 0,019 kita kalikan dengan 3,295, 0,967 kita kalikan dengan 108,340
dan mendapatkan hasil 223,345. Selanjutnya ada M3 sama dengan 1 min 1,601, 1,308 dalam kurung nilai dari matriks massa 181,518 sampai 112,038 dalam kurung matriks dalam kurung nilai pi 1 min 1,601, 1,308 sama dengan 0. Caranya juga sama seperti tadi, yaitu kita kalikan nilai dari matriks massa, kita kalikan dengan nilai pi, yaitu 181,518, kita kalikan dengan 1, 173,452, kita kalikan dengan min 1,601, 112,038, kita kalikan dengan 1,308, dan mendapatkan hasil 181,518 min 277,696, 146,545 sama dengan 0. Setelah itu kita kalikan 1, kita kalikan dengan 181,518 min 1,601, kita kalikan dengan min 277,696, 1,308 kita kalikan dengan 146,545 dan mendapatkan hasil 817,790. Di sini kita akan mencari nilai AN dengan menggunakan rumus AN sama dengan Rn x Cn per Wn pangkat 2 x Mn, yang dimana N ada 1, 2, dan 3. Nilai Cn yang digunakan untuk mencari nilai An adalah nilai C terkecil, yaitu Cs sama dengan 0,25 detik. Yang di sini dimana kita sudah mengetahui nilai R1, CD1, W1 pangkat 2, nilai M1. Kemudian kita masukkan saja nilai-nilai tersebut menggunakan rumusnya. Dan di sini kita mendapatkan nilainya 0,216 cm dan di mana A2-nya 0,059 cm dan A3 di sini ada 0,0014 cm. Kemudian di sini kita akan mencari nilai X atau max dengan menggunakan persamaan sigma Vn An pangkat 2 1/2. Nilai Vn semua dijadikan positif ya. Yang dimana di sini kita langsung saja masukkan nilai A1 dan V11, V12, V13 kita masukkan saja di sini karena kita sudah mengetahui, dan A2 pun begitu dan A3 pun seperti itu. Kita masukkan saja di sini. Kemudian setelah kita masukkan nilai-nilai dari yang tadi kita sudah ketahui, selanjutnya di sini kita akan mengalihkan A1 kali baris pertama dan A1 kali baris kedua dan A1 kali baris ketiga. Begitupun dengan A2, kita kalikan dengan baris pertama, kemudian baris kedua, dan baris ketiga. Begitupun A3. Sehingga kita menemukan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita sudah ketemu hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita jumlahkan. Dan kita dapat mengetahui dari hasil X max akhirnya adalah 0,223 dan 0,376 dan 0,449. Selanjutnya di sini kita akan menghitung gaya geser F dengan menggunakan persamaan F sama dengan K dan X. Di sini kita sudah mengetahui nilai-nilai dari nilai K,
Dan kita sudah ketahui nilai X. Kemudian di sini kita masukkan saja nilai K-nya. Dan di sini ada nilai X-nya. Kemudian baris pertama dari nilai K ini kita kalikan dengan baris pertama dari nilai X. Kemudian baris kedua dari nilai K ini kita kalikan dengan baris kedua dengan nilai X. Kemudian baris ketiga nilai K ini kita kalikan dengan baris ketiga nilai X. Kemudian kita jabarkan seperti ini dan kita ketemu hasilnya seperti ini. Dan di sini kita jumlahkan dan kita dapatkan hasilnya 234, 115,716, 352, 650,902, dan yang ketiga 235, 691,814. Dan kemudian kita dapatkan masing-masing hasil tingkatannya adalah F1 sama dengan 234, 115,716 kg, dan F2 sama dengan 235, 691,814 kg, dan F3 sama dengan 352, 650,902 kg. Kita bikin PPT ini belum kita. Dan di sini dapat kita lihat grafiknya dari defleksi mutlak, beban kerja dinamis, gaya geser kolom. Gimana guys hasil video kami? Membosankan ya? Maaf ya guys kalau ada kata-kata saya yang salah, kata-kata kita yang salah. Di sini kita juga masih belajar. Dan untuk SS4 terima kasih sudah berdiskusi bersama kami untuk membahas terkait teknik gempa ini. Dan sekian, kita pamit undur diri SS4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Maaf ya, jangan lupa belajar biar pintar.